Ranking 15 NBA Finals terakhir dari auranya. 2017. Final 2017 mempertemukan Golden State Warriors dan Cleveland Cavaliers untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Seri antara kedua tim ini sebenarnya selalu memberikan kompetisi yang bukan sembarangan. Tapi masalahnya, berbeda dengan dua seri final sebelumnya, kali ini semua orang sudah tahu siapa pemenangnya. Dengan bergabungnya Kevin Durant, Warriors akhirnya dilabel sebagai super team dan gak mungkin tim lain bisa bersaing ketat dengan mereka. Bahkan LeBron dan Cavs sekalipun. Dan benar saja, dari ronde pertama sampai semifinal mereka tidak pernah kalah sekalipun. Dan dua game pertama di final ini dimenangi Warriors secara blowout dengan jarak skor 22 dan 19 points. Warriors akhirnya menang 4-1 dari Cavs. Bayangkan, mereka cuma kalah sekali sepanjang playoff. Gak ada perlawanan seru yang bisa dikenang dan KD mendapatkan apa yang dia inginkan setelah mengkhianati OKC Thunder. 2024 NBA Finals 2024 menghadirkan kompetisi yang baru antara Boston Celtics dan Dallas Mavericks. Seharusnya ini bakal jadi seri yang menarik karena Mavericks yang adalah tim peringkat 5 wilayah barat berhasil tembus sampai babak final untuk menantang tim paling dominan di NBA saat itu. Tapi ternyata realitanya sangat di luar ekspektasi. Sepanjang seri, jelas Celtics adalah tim yang jauh lebih unggul dibandingkan Mavs. Gak ada momen ikonik, gak ada drama atau comeback, semuanya selalu berada dalam kendali Celtics selain game keempat, di mana Mavs berhasil menggagalkan sapu bersih Celtics. Itu pun hasilnya juga blowout sampai 38 points. Secara keseluruhan, Celtics hanya memperlakukan Mavs seperti bocil. Dominasi Celtics dalam meraih gelar juara ke-18-nya ini memang harus diakui. Tapi final ini seperti nggak punya aura sama sekali. 2018. Untuk keempat kalinya secara berturut-turut, Warriors dan Cavs berhadapan satu sama lain lagi di NBA Finals 2018. Untuk Warriors, ceritanya sebagian besar masih sama. Squad mereka yang penuh dengan All-Star itu membuat mereka terkesan gak adil. Di sisi lain, Cavs gak punya siapa-siapa selain LeBron. Sepanjang playoff dia selalu memberikan performa tingkat dewa sendirian. Hasil akhirnya, Warriors 4, Cavs 0, sapu bersih. Tapi setidaknya masih ada momen ikonik di game pertama di mana LeBron mencetak 51 points dan berhasil memaksa Warriors untuk bermain sampai overtime. Dan itu pun mereka kalah juga karena tragedi J.R. Smith yang lupa waktu di detik-detik akhir. Setelah itu, Warriors cuma memamerkan betapa kuatnya mereka dibandingkan semua tim NBA. Saking kuatnya, mereka semua seperti terlihat santai-santai aja sebelum game dimulai. Karena nggak ada persaingan yang konsisten, maka nggak ada juga aura yang konsisten. 2012 NBA Finals 2012 diikuti oleh OKC Thunder dan Miami Heat. Thunder yang dipimpin Kevin Durant, Russell Westbrook, dan James Harden adalah pendatang baru sebagai kandidat juara NBA. Di sisi lain, LeBron, Wade, Bosh, dan Miami Heat punya misi untuk membalas kekalahan mereka di final tahun sebelumnya. Seri ini pun sebenarnya berlangsung panas. Thunder berhasil menang game pertama, dan game-game berikutnya selalu berjalan ketat sampai detik-detik terakhir. Sayangnya, skuad Thunder ini masih terlalu muda dan kurang berpengalaman. Sehingga meskipun skornya sering berdekatan, performa mereka nggak optimal di momen-momen krusial. Dan tentu saja Heat memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Akhirnya di game kelima mereka membuat Thunder kewalahan dan keluar sebagai juara dengan agregat 4-1. LeBron pun berhasil meraih gelar juara pertama dalam karirnya, dan KD tampil spektakuler dengan rata 30,6 poin dan 6,6 rebounds per game. 2023 NBA Finals 2023 bisa dibilang punya resep yang mirip-mirip dengan NBA Finals 2024. Tim yang dominan berhadapan dengan tim kuda hitam. Tapi seri antara Nuggets dan Heat ini punya beberapa momen menegangkan. Di game kedua, Heat berhasil membuat Nuggets ketar-ketir sampai detik-detik akhir dan akhirnya mencuri kemenangan di kandang mereka. Di game kelima, performa kedua tim sama-sama lagi bau, tapi mereka tetap bertarung mati-matian sampai selesai. Selain di dua game itu, semua sorotan hanya tertuju kepada Nuggets yang tampil dominan dalam diam. Di game ketiga, Nikola Jokic dan Jamal Murray berhasil menjadi duet pertama dalam sejarah yang sama-sama mencetak triple-double 30 points di game yang sama. Nuggets berhasil mengamankan gelar juara pertama mereka sepanjang sejarah, dan Jokic punya aura yang unik dengan tingkah lakunya yang seolah-olah nggak peduli kalau dia udah jadi juara NBA. 2014 NBA Finals 2014 adalah rematch antara Miami Heat dan San Antonio Spurs dari tahun sebelumnya. Kalau dilihat secara sekilas, seri ini bisa dibilang cukup membosankan. Heat cuma menang sekali, dan 4 kemenangan Spurs adalah blowout dan pembantaian habis-habisan. Tapi di balik semua itu, Spurs memiliki aura balas dendam yang sangat kuat di final ini. Setelah dikalahkan secara menyakitkan di NBA Finals 2013, mereka datang lagi dengan permainan dan ball movement yang lebih rapi dan terstruktur. Sampai-sampai Heat gak punya cara yang efektif untuk menangkal mereka. Selain itu, Kawhi Leonard sebagai Finals MVP juga punya aura spesialnya tersendiri, karena dia berhasil berkembang jadi superstar dalam diam di samping 3 legenda Spurs. 2022 NBA Finals 2022 punya dua cerita yang berbeda. Yang satu mau mencoba untuk membangkitkan dinasti mereka lagi,
Yang satu lagi mau memulai era dominasi baru dengan pemain-pemain muda mereka. Ini adalah pertemuan kedua Warriors dan Celtics di NBA Finals. Dan banyak sekali momen-momen ikonik dari seri ini. Pertama ada serangkaian buzzer beater dari Jordan Poole. Launches. Oh! Money! About 3 seconds to get a shot off. Wiggins to Poole. Poole gets it off in time. Oh, he banks it in! He banks it in! They count it as the buzzer sounds. Seri ini juga menyajikan comeback yang epic. Khususnya di game pertama di mana Celtics yang dipimpin oleh Pak Tua Al Horford dan Derrick White berhasil bangkit dan membungkam Warriors di kandang mereka sendiri. Untuk performa legendaris, ada Curry di game keempat dengan 43 poin, 10 rebounds, 4 assist, dan 7 3 points. Kedua tim konsisten memberikan perlawanan yang kuat satu sama lain. Tapi Warriors lah yang berhasil bertahan. Dan yang dilakuin Curry setelah ini semakin memaksimalkan aura NBA Finals 2022 ini. And like I said, looking for the ring. Warriors jadi juara dengan agregat 4-2. Dinasti mereka pun resmi belum berakhir, dan Curry akhirnya meraih trofi Finals MVP pertamanya. 2015 NBA Finals 2015 adalah simbol dari transisi gaya bermain yang jadi semakin modern seperti yang kita kenal saat ini. Saat itu Warriors datang dengan aura yang sangat gila. Curry dinobatkan sebagai MVP NBA untuk pertama kalinya. Squad Warriors ini pun masih muda dengan strategi bermain yang gak lazim pada saat itu, yaitu dengan mengutamakan shooting, khususnya 3 point, serta tempo bermain yang cepat. Mungkin gila bukan kata yang tepat untuk menggambarkan aura mereka saat itu, jadi lebih ke revolusioner. Dua game pertama di seri ini pun serunya bukan main, semuanya berlanjut sampai overtime dan masing-masing tim meraih satu kemenangan. Memang sih Cavs harus kehilangan Kyrie Irving dan Kevin Love karena cedera, tapi LeBron masih bisa memberikan perlawanan yang setimpal untuk membuat Cavs bertahan hidup. Bahkan sampai bisa unggul 2-1 setelah game ketiga. Sayangnya itu gak bertahan lama, karena Warriors langsung menemukan cara untuk membuat Cavs terdiam, dan akhirnya mereka menjadi juara dengan agregat 4-2. Aura yang diberikan squad Warriors ini memberikan hype dan kegembiraan yang tinggi. Saat itu orang-orang merasa bahwa mereka mampu melakukan hal yang mustahil. Dan resep mereka untuk menjadi juara dengan mengandalkan shooting ini akhirnya ditiru oleh banyak tim. 2020 NBA Finals 2020 memiliki aura yang unik yang sama sekali gak dimiliki oleh seri final manapun. Bagaimana tidak, mereka berjuang meraih gelar juara ini di bubble, semacam kurungan dalam tanda kutip. Gak ada fans, gak ada tuan rumah. Sekilas seri final ini kesannya sangat aneh. Sehingga ketika Lakers jadi juara setelah mengalahkan Heat dalam 6 game, banyak orang menganggap remeh gelar tersebut. Tapi ternyata cerita NBA Finals 2020 jauh lebih dalam dari itu. Dengan mereka semua yang terisolasi, intensitas pertandingan jadi semakin tinggi lagi. Karena mereka hanya perlu fokus ke satu hal saja di lapangan, yaitu kemenangan. Selain itu, Lakers juga hadir di NBA Bubble dengan motivasi yang lebih besar untuk jadi juara setelah meninggalnya Kobe Bryant. Jersey Black Mamba yang mereka pakai membuat aura mereka semakin maksimal. Tapi Heat juga punya momen-momen ikonik di final ini. Mulai dari selebrasi sang rookie Tyler Hero, sampai Jimmy Butler yang terlihat kelelahan setelah menggendong Heat dengan beberapa triple-double. 2021, Milwaukee Bucks dan Phoenix Suns saling bertemu di NBA Finals 2021. Suns ingin merebut gelar pertama mereka dalam sejarah tim, sedangkan Bucks ingin menduduki tahta tertinggi NBA lagi setelah absen sampai setengah abad. Semuanya sama-sama haus akan juara. Suns sepenuhnya memegang kendali di 2 game pertama. Sampai-sampai Giannis harus mengeluarkan amarahnya di tengah-tengah timeout. Mimpi terbesar Suns sudah ada di depan mata, dan sepertinya sudah saatnya bagi Chris Paul untuk jadi juara NBA. Tapi Bucks langsung menang 4 kali beruntun setelah game kedua. Dan di game keempat, ini yang mereka lakukan. Now Booker with Tucker on him. Throws it up for Ayton. Shot blocked by Antetokounmpo. Blocked by Giannis. Chris Paul falls down and lost the ball. And you've got numbers right now if you're the Bucks. Holiday, Middleton, inside, he banks it home. Kalau menurut kalian ini sudah sangat dramatis, aura di akhir game kelima mungkin bakal buat kalian lebih merinding lagi. The drive, gets inside, leans in, knocked away and stolen by Holiday. Phoenix has to foul, and Antetokounmpo throws it down. And a foul. Giannis on the alley-oop. Dan di game ke-6, Giannis berhasil mencetak 50 poin untuk membawa pulang gelar juara pertama Bucks dalam 50 tahun terakhir. Di game keempat, performa Middleton juga meledak dengan 40 points, 6 rebounds, dan 4 assist. Ini adalah salah satu final paling sengit dan dramatis di era 2020-an. 2025, OKC akhirnya kembali ke NBA Finals dengan skuad yang hampir sama mudanya dengan skuad 2012. Tapi kali ini komposisi mereka jauh lebih utuh dan mengerikan. Dipimpin oleh Shai, sang MVP saat itu. Pacers
Mereka nggak diprediksi untuk ada di panggung ini. Tapi setelah melalui banyak aksi comeback dan game winning shot yang menegangkan, mereka berhasil keluar sebagai juara wilayah timur. Dan game pertama pun dapat menggambarkan kondisi itu dengan sempurna. Caruso wouldn't let him. Neesmith drills it, rattles it home. The main ball handler at this point in time because the defense has been so aggressive. Nembhard steps back, three-pointer. Got it! And Wallace, step back, three-pointer. Short, rebound, the follow. Siakam puts it looking. Halliburton driving, pulls up, jump shot. It's good! It's good! With 0.3 of a second remaining. Seri ini terus berjalan kompetitif. Bahkan faktanya bisa sampai 7 game untuk pertama kalinya sejak 2016. Momen-momen clutch, poster dunk, semuanya ada di final ini. Aksi-aksi di awal game 7 pun sudah menandakan kalau mereka semua berjuang mati-matian untuk jadi juara. Sayangnya, Tyrese Halliburton harus tumbang di game ini. Dan di detik itu, semua orang sudah tahu siapa pemenangnya. Bahkan final ini dijuluki the greatest what if story dalam sejarah NBA. Karena kalau Haley tidak cedera, bisa saja outputnya beda. Tapi secara keseluruhan, final ini punya aura yang kuat dengan intensitas game yang sangat tinggi. Pacers pantang menyerah untuk meraih gelar pertama mereka di NBA, dan Thunder juga berjuang sampai titik darah penghabisan untuk mengamankan gelar juara pertama sejak pindah ke OKC. 2019, setelah 4 tahun beruntun dengan finalis yang sama, akhirnya di 2019 ada pendatang baru dari wilayah timur, Toronto Raptors. Dipimpin oleh Kawhi Leonard yang baru saja di-trade dari Spurs, ini adalah satu-satunya kesempatan bagi Raptors untuk jadi juara. Tapi mereka harus menghentikan dinasti Warriors terlebih dahulu. Aura dari seri ini sungguh melebihi batas. Nggak cuma karena kandang kedua tim punya atmosfer yang gila, tapi juga karena banyak momen clutch dan dramatis di beberapa game. Setelah Klay dan KD tumbang karena cedera, Raptors langsung menyudahi final ini di kandang Warriors, di mana itu sekaligus jadi terakhir kalinya Warriors bermain di Oracle Arena. Seri ini memiliki plot seperti di film-film. Kawhi datang untuk membantu Raptors jadi juara, berhasil menumbangkan raja terakhir NBA di kandangnya sendiri, kemudian dia langsung menghilang begitu saja di musim berikutnya. 2013, NBA Finals 2013 mempertemukan Heat dan Spurs untuk pertama kalinya. Yang muda berhadapan dengan yang tua untuk jadi penguasa NBA. Kedua tim pun memiliki banyak momen ikonik di seri ini. Tapi yang dilakukan Ray Allen di game ke-6 lah yang membuat ini jadi salah satu final paling bersejarah dalam sejarah NBA. Catches, puts up the three. Won't go. Rebound Bosh. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! Tie game. Hanya dalam hitungan detik saja, Spurs bakal jadi juara NBA lagi. Tapi 3-point clutch dari Allen ini membuat Heat masih bisa bernafas lebih panjang. Gak berhenti sampai di situ saja, Heat masih bisa memberikan lebih banyak kejutan di overtime. Termasuk blok dari Chris Bosh di detik-detik akhir ini. Game ke-7 pun berlangsung panas dan tidak mengecewakan. Spurs dan Heat balas membalas poin sampai menjelang akhir game. Namun gelar juara ini akhirnya dikunci oleh LeBron. Ending dari NBA Finals 2013 ini punya aura yang luar biasa gila. Hanya dengan satu tembakan saja, seluruh jalan cerita langsung berubah drastis. 2011. Menurut gue NBA Finals 2011 ini berada di tingkatan yang sama dengan peringkat 1 nanti. Itu karena nggak semua orang bisa melakukan apa yang Dirk Nowitzki lakukan ke skuad Heat ini. Sejak awal, Dirk sudah menggendong skuad Mavs yang penuh dengan pemain tua ini untuk tembus dari bintang seperti KD dan Kobe. Di final ini pun dia juga melakukan hal yang sama terhadap trio bintang Heat. Di game kedua, Dirk memasukkan tembakan penentu kemenangan untuk menyamakan kedudukan di kandang Heat. Dominasinya pun masih ia bawa di game-game berikutnya. Bahkan saat lagi flu sekalipun, dia masih bisa tampil fenomenal. Diejek oleh LeBron dan Wade karena sakit? Bukan masalah. Karena setelah itu, Dirk langsung menunjukkan aura intimidasinya sampai akhirnya ia berhasil memulangkan mereka di game ke-6. Aura dari seri ini sebetulnya tidak bisa dijelaskan saking gilanya. Cincin juara Dirk ini dia dapatkan melalui pertempuran berdarah-darah melawan super tim LeBron. 2016, NBA Finals dengan aura tergila dalam 15 tahun terakhir terjadi pada 2016. Bahkan sepertinya nggak cuma dalam 15 tahun terakhir, tapi mungkin sepanjang sejarah NBA. Setelah tertinggal 3-1 dari Warriors yang punya rekor menang kalah 70-9, Cavs berhasil melakukan hal yang mustahil. Mereka bisa bangkit, membuat momen-momen legendaris seperti chase down block LeBron dan 3-point pass Kyrie, memulangkan Warriors di game ke-7, dan LeBron berteriak, Cleveland! This is for you! Cavs akhirnya punya gelar juara pertama mereka dalam sejarah tim, dan itu mereka dapatkan melalui perjuangan yang benar-benar epic. Gak ada NBA Finals lain yang bisa menyaingi ending dari tahun 2016 ini. Itulah episode kali ini. Special New Year deal 1 style cuma 100 ribuan. Udah free design dan 4 hari jadi. Guys, langsung aja check out di Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya.
Thanks for watching, I see you in the next video.